sekarang bro, Bitcoin tuh aset kelima loh terbesar di dunia ya kalau kita cek ya bro ya. Coba bro dibuka bro. Ya. Gold, Apple, Microsoft, Nvidia dan Bitcoin. Sejarah ini. Ya. Ya. Ini benar-benar hal. Coba dibuka di yang 8 market cap bro, udah. Nah, Bersejarah ini. Ya, ini ada Gold, Apple, Microsoft, Nvidia, Bitcoin. ya. Bitcoin pertama kali nyalip Google. Jadi Bitcoin itu secara aset lebih berharga dibanding perusahaan Google. Ini market yang ngomong bukan kita ya. Benar. Nah, jadi kalau ada yang masih punya narasi ini scam gimana bro? Ya ini harusnya lagunya di play nih bro. Apa itu? Iya kan. Apa ini? Ya, line pertamanya. Oh, Iya, line pertamanya. Rich Brian. Iya kan? Aset kelima. Jadi ini hari yang membanggakan untuk kita semua, Iya, bukan cuma karena naik. Benar. Karena Bitcoin nyalip Google. Ini kalau lu cerita tentang ini kayak 2012 ya, mungkin orang ketawa atau mungkin nggak sih 2020 deh. Kita bilang kayak Bitcoin bakal nyalip Google. Orang nggak percaya. Tapi kita berhasil front run semua industri selama ya akademi kripto dibangun dari 2022 ya bro ya. Yes. Udah 3 tahun kita front run satu dunia. Dan ya kita betting di aset yang paling benar. Jadi kalau jawabannya fokus kripto, kenapa ya ini fokus kripto kan? Aset nomor 5 sekarang. Kita boleh masuk ke price action langsung bro. Ya. Kemarin kan kita call jelas sekali bottom kan. Kita bilang chartnya no context juga akan bikin semacam dead cat bounce ke atas dan memang ya. Ya makanya pumping. Ya harus ikut praktisi ya. Ya. Ikut karena praktisi dapat hasil. Kita memang ide udah apa ya bahas dengan confident ya di sini. Ya. Kalau teman-teman lihat ini video margin call 2 minggu yang lalu ya. Waktu itu harga di 77.000 bro. Nah itu jelas. Dan kita jelaskan waktu itu kita buyer di area tersebut. Buyer. Technically, Ya. Dynamic EMA, 13 EMA, kemudian monthly bullish order block. Ya kita ngomong kalau jadi kita jadi pembeli dan kita masih averaging di situ. Karena ya secara teknikal memang chartnya menunjukkan ini waktunya beli. Betul. Adalah diskon terbaik di generasi ini dan ya boom hari ini kita lihat Bitcoin di 94.000 plus juga ya ini menjadi aset kelima paling besar di dunia. Jadi teman-teman boleh nggak percaya dengan asetnya, Ya. tapi ya hasilnya berkata kamu harus percaya. Betul. Kita ini mau bahas beberapa hal bro. Yang pertama adalah Paul Atkins jadi SEC. Dia kan terkenal salah satu Bitcoin Maxi juga ya pada zamannya. Salah satu kontributor juga di Bitcoin. Gimana menurut lo SEC chair? Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong begitu, Gensler juga dari zaman dia ngajar di MIT. By the way gue belajar di MIT Open Courseware yang di YouTube ya. Itu dari Gary Gensler. Pertama kali gue belajar tentang Bitcoin itu justru dari Gary Gensler bro. Tapi kenapa justru dia jadi negatif terhadap kriptonya dan akhirnya ya nurunin Bitcoin juga gitu? Ya menurut saya mungkin Gensler ini kayak someone yang udah kayak ahead of its time dan kenapa akhirnya dia kayak jadi yang kita ngomong beringas ya bro dengan industri ini, karena kalau tesis saya pribadi ya mungkin beliau ini melihat terlalu banyaknya grifter di industri ini. Jadi yang pure let's say ya seperti Bitcoin ini pun jadinya ke outshine berbagai sampah-sampah yang ada ini. Jadi makanya dia mau bersihin oknumnya ya. Dan saya pun juga denger dari ya salah satu interview juga ya founder di YouTube kita. Salah satu protokol besar juga, yaitu pun dia juga bilangnya tuh kayak hampir setiap hari itu disuratin SEC. Jadi SEC itu memang benar-benar sangat ketat ya secara regulatori. Salah satu founder protokol ya? Altcoin lah intinya. Oh. Ya, karena kalau mau nyuratin Satoshi juga nggak ketemu. Kemana nyuratinya kan? Jadi kalau saya ngomong ya, ini memang SEC ini mau ketat. Yeah. Dan ketat itu bukan berarti sepenuhnya jelek juga. Karena kan kalau kita ngomong Trump sekarang pun jadi presiden dia juga sangat longgar bro. Yeah. Dengan kripto ya. Sekarang sangat longgar. Sekalian semua keluarganya bikin token begitu kan. Oh iya benar. Karena ya kita lihat ini juga data yang menarik ya dari Messari ini adalah ya US ya stablecoin regulation. Jadi mereka ini memang sampai sekarang ya kayaknya emang di semua negara nih, ya, tentang stablecoin ini adalah hal-hal yang patut ya untuk diregulasi ya dengan ketat ya. Kita pun juga selalu taat ya dengan apapun regulasi yang ada dan
US ini memang ya kita ngomong ketat tapi longgar lah sekarang. Apa tuh ketat tapi longgar? Oh. Apa US ya bro? US. Ya. Oke. Dan kita lihat bro, selain itu ada juga Trump ngomong bahwa dia ngeprank dunia, di-prank lagi sama dia. Powell nggak jadi dipecat dan pas dia bilang itu naik lagi tuh marketnya. Jadi pas pertama dia announce Paul Atkins tuh naik dari 89 ke 90-an. So dia announce lagi Powell nggak jadi dipecat naik lagi nih sampai akhirnya 94 bro. Ya. Itu efeknya gimana bro menurut lo? Apakah karena dia kemarin gatel aja diancam lu red cut gak lu gitu? Iya. Red cut gak lu? Ditodong gitu kan. Red cut gak lu? Ada 2 surat nih gitu kan. Iya. Surat pengunduran diri sama red cut. Naik gaji itu. Iya. Ya jangan atau ya bisa duit sama pistol. Iya benar. Pelata opul plomo. Duit kaki di kiri pistol di kanan mungkin. Red cut gak lu? Gimana tanggapan lo bro? Ya kayaknya di keadaan ekonomi sekarang ya. Kayaknya emang udah ya terpaksa ya kita ngomong harus di red cut. Yeah. Ya. Dan kalau kita ngomongin dampaknya red cut seperti apa ke kripto, ya kita lihat datanya lah ya. Kayak hampir di setiap ya adanya red cut ya, cheap money injection, ya kita bisa melihat bro market ini mengalami ya kenaikan yang signifikan nih. Ini paling gampang ya kita lihat datanya dari Bitcoin aja nih ya. Every single time there was a red cut, ya kita bisa melihat ya, a cheap injection yang mana ini memberikan ya stimulus ke market ya. Ini contohnya di 2021 ada multiple red cuts di sini dan yaitu memberikan injection yang luar biasa ya untuk memberikan ya kita ngomong parabolic raise ke Bitcoin ya. Ini pun signifikan ya. Kita lihat Bitcoin tuh jumping ya dari around 8.000 ke 69.000 dalam ya waktu 1,5 tahun aja. Yeah. Jadi what's gonna happen ya ketika ada red cut di sini. Ya, kita ngomong di margin call dan juga di beberapa platform yang kita miliki, target kita kan di cycle ini kan pertama di 100.000. Target kedua kalau ada overextended ya kita nggak jauh-jauh itu di 120.000 ya. Yang mana menurut saya ya ini target yang sangat realistis kita omong bisa tercapai sebelum akhir tahun ini ya. Dan ya kalau kita ngomong ya mengenai potensi, kapan nih kira-kira ke 120.000 ya. Kalau menurut saya pribadi ya, let's say ya, ini ada di September 2025 ya. Saya sebelum September 2025, I think dengan keadaan ya market yang sekarang, kayak 120.000 bisa ke hit nih. Ya. Oke. Harusnya 120.000 dulu lah target-target awal-awal nih ya, kita selama ngomong, beberapa minggu, beberapa bulan ke depan. Target yang realistis dan juga praktikal ya. Kita nggak suka ya seperti influencer lain ya bro. Yang mana betul. Ya kita ngomong influencer luar negeri lah ya. Ada yang targetin 1 juta di akhir tahun ini. Itu menurut saya 100% impossible. Unlikely ya. Kalau kita 1 jutanya masih berapa? Very impossible. Kita targetnya masih 2033-an kan. 1 juta di akhir tahun ini tinggal berapa bulan bos ya. Ini kayak nggak, flow uangnya juga sulit bro. Karena udah market cap nomor 5. Selain itu, satu dari segi size, 2 segi mindahin uangnya ke dalam sininya. Oh iya betul. Ya. Emang OTC-nya ada. Ya. Kan lu pada influencer transaksi nggak pakai OTC. P2P. Oh P2P. Oh, hati-hati loh gitu. Atau injek rekening gitu ya kan. Oh iya, hati-hati kamu invest kripto Indonesia ya. Sudah ada tuh nama-namanya yang hobinya P2P. Benar. Hobi soalnya bro. Masukin rekening pribadi ya kan. Kayaknya lebih karena nggak ada fasilitas yang lain. Oh nggak punya otak kali. Ya kan, ada yang kayak grifting jual kelas, ada yang grifting dari exchanger ilegal, uangnya dimasukin ke P2P, habis itu ke rekening pribadi. Hati-hati kalian ya, hati-hati, ya kan.